Selamat pagi, saudara-saudara semua. Pagi hari ini saya mau cerita Tuhan Yesus yang menjadi Allah dan Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus yang menolong kita semua setiap pagi kita berdoa. Siapa sih Tuhan Yesus itu bagi saudara dan saya? Ini ada pepasannya, saya lihat dari firman Tuhan. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah yang luar biasa. Yesus yang selalu mendengar seluruh doa kita pada hari ini. Kalau kita dekat dengan Yesus, saya yakin dan percaya kita berdoa pagi hari ini berharap sama Tuhan dan kita senang sekali datang pada Dia. Mari kita bahas. Saya mau cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang kebaikannya tidak tertandingi. Firman Tuhannya, Dia berkata gini ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya bersyukur saya boleh menerima Tuhan Yesus Kristus dan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Firman Tuhan ini berkata bahwa kenapa Dia tidak tertandingi, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang tetap baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia kasihnya, pengorbanannya, kemurahannya, melampaui segala ukuran manusia. Segala yang bisa diukur oleh manusia apapun, Dia lebih tinggi. Jadi kebaikan Tuhan Yesus itu luar biasa. Mari saudaraku, kita bersemangat terus berdoa bersama ponsel kita, semangat kasih tahu bahwa kita datang setiap pagi kepada Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mendengar seluruh doa kita. Jangan pernah berhenti, karena pengorbanannya, kasihnya, kemurahannya lebih dari segala-galanya. Firman Tuhan kasihnya tidak bersyarat. Yesus adalah orang yang menerima orang-orang yang tertolak. Jadi kalau saudara dan saya merasa berasal dari orang-orang yang tertolak, datang pada Tuhan Yesus, Dia memberikan kasih yang tidak bersyarat. Karena firman berkata gini, di Matius 5 ayat 44 dan Lukas 23 ayat 34. Di hari ini saya banyak mengatakan tentang firman Tuhan, tentang Yesus yang tak tertandingi itu. Dia berkata di Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, Tuhan Yesus mengajar kita seperti itu. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Tuhan kita kasihnya tidak bersyarat. Enggak macam-macam. Kita datang kepadanya, kita beroleh kesehatan, kesembuhan. Dialah Allah yang menerima apa adanya kita. Kedua, pengorbanan Yesus tidak terbandingkan. Makanya dikatakan Dia tidak tertandingi. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu Yohanes 2 ayat 2. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk seluruh dosa. Untuk dosa seluruh dunia. Luar biasa bukan Yesus kita? Karena mari kita semangat datang terus pada Tuhan, pada Dia. Yang lainnya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Kita punya Allah yang luar biasa. Jadi jangan pernah berhenti berharap pada Dia untuk kesembuhan saudara, untuk pemulihan saudara atas segala perkara yang sedang digumuli ya.
Matius 4 ayat 23 dan 24 berkata, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Oleh karenanya kita pagi hari ini kita datang, kita minta kepada Tuhan Yesus apa yang ada dalam batin kita, mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, kita minta pemulihan atas saudara-saudara kita yang mengalami tekanan, kita datang kepada Yesus yang tidak tertandingi itu. Nah, kita punya Allah yang luar biasa. Yesus adalah Allah yang rendah hati. Kita boleh belajar pada dia di Filipi 2 ayat 8 dan Yohanes 13 ayat 5 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Kita lihat di sini bahwa dia tidak tertandingi. Firman Tuhannya mengatakan bukti-bukti sejarah memperkatakan dia tidak tertandingi. Oleh karenanya, mari kita hanya datang kepada Tuhan Yesus dalam semua pergumulan, di dalam tantangan hidup yang tidak mudah hari lepas. Kita mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dan yang luar biasanya, dia punya janji yang kekal buat kita. Yohanes 3 ayat 16 dan Yohanes 16 ayat 7 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, pengebur itu tidak akan mendatang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lagi kita akan merayakan hari kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong kita untuk melangkah hari demi hari. Janji Tuhan Yesus kekal. Mari kita ceritakan kasih Yesus kepada orang, pada keluarga kita, pada orang rumah-rumah, di dalam rumah kita, bahwa Yesus adalah Allah yang tidak tertandingi itu. Jadi saudaraku, kita punya Yesus yang setia sampai sekarang. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, dan Wahyu 22 ayat 12 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Wahyu 22 berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah Allah yang setia. Oleh karenanya, kiranya kita semua mengalami kebaikan Tuhan Yesus dan kita siap berdoa, kita puji dia, kita hanya datang kepada Yesus yang tidak tertandingi. Mari kita berdoa.